Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan membahas kembali lagi ke buku 100 Bagger karya Christopher Mayer. Nah, sekarang kemarin sudah kita bahas bab pertama dan introduction-nya. Sekarang kita ke bab kedua. Bab kedua ini berjudul Semua Orang Bisa Dapat 100 Bagger. Nah, setelah Christopher Mayer ini seorang penulis riset ya, jadi penulis langganan bulanan gitu tentang pasar saham. Jadi orang-orang bayar untuk membaca tulisannya Mayer. Nah, setelah Mayer ini mengumumkan tentang proyek buku 100 Bagger-nya, maka orang-orang mulai mengirim email tentang pengalaman 100 Bagger-nya. Jadi ini ada beberapa pengalaman dari investor atau trader biasa yang mendapat 100 Bagger dari investasinya. Jadi Mayer ingin menjelaskan kalau semua orang, bahkan orang yang awam sekalipun, itu bisa mendapatkan 100 Bagger dari investasinya kalau nanti jelaskan di buku ini menepati atau sesuai dengan prinsip-prinsip untuk dapat 100 Bagger. Jadi pengalamannya seperti apa? Jadi investor pertama ini sudah jadi investor plus trader lebih dari 30 tahun, dan di masa mudanya itu sebagian besar waktunya adalah sebagai trader. Nah, ketika jadi trader, dia merasa waktunya habis buat jadi trader. Jadi melihat layar PC kayak gitu, melihat chart dan lain-lain. Jadi dia habis buat itu. Tapi uang yang benar-benar didapatkannya, uang benar-benar besar yang didapatkannya adalah dari investasi, dan itu sumbernya dari analisis fundamental. Terus di Januari 1992, investor ini tuh dapat kabar dari Barron's tentang ada satu emiten di China yang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi Cina, yaitu namanya POT alias Potash Saskatchewan. POT ini dibeli $2 per saham di 1993, kemudian dijual 4-5 Bagger itu dalam waktu 3 tahun saja. Kemudian di tahun 1996 dijual. Jadi dengan keuntungan 4-5 Bagger tadi. Kemudian yang dia menyesal adalah di tahun 2007 itu saham POT ini mencapai puncak, yaitu mencapai 100 Bagger. Jadi kalau semua dia mau bersabar selama 15 tahun terus memegang saham POT ini, maka dia akan dapat 100 Bagger. Tapi kalau seumpama lebih awal, contoh masuknya di 1990, maka investor ini akan dapat 200 Bagger. Jadi ini penting sekali. Jadi penting untuk bersabar. Jadi investor ini menyarankan kita untuk bersabar selama ceritanya atau temanya masih utuh, masih sesuai, maka dipegang terus saja. Jangan melihat fluktuasi harian yang tidak penting. Kemudian yang kedua adalah seorang nenek punya saham ESO. Ini yang menceritakan cucunya. Jadi neneknya itu punya saham ESO, dan neneknya ini suka curhat, kalau suka menggerutu kalau dia tidak bisa baca buku, tidak bisa baca koran karena matanya itu kena katarak. Jadi dia ngomel-ngomel terus ke ayahnya, dan ayahnya juga ngomel, kenapa neneknya itu bisa baca saham ESO di koran. Jadi ayahnya tidak mengoperasikan neneknya karena neneknya masih bisa baca saham ESO di koran. Yang terjadi adalah
di tahun 1971 itu harganya saham ESO $1. Dan di tahun 2014 saham ESO ini jadi $418 per saham plus dividen yang sangat banyak. Jadi dalam waktu 43 tahun itu dapat 418 bagger. Kalau dihitung dengan dividennya mungkin lebih dari 600 bagger. Jadi ketika kita menemukan perusahaan yang bagus, kita harus mau memegang sahamnya dalam jangka panjang. Kalau bisa, maka kita akan dapat bagger-bagger yang bisa jadi lebih dari 100 bagger. Terus kisah ketiga dari seorang investor, Boeing. Di saat 1969-1970 itu kota Seattle itu sedang ada banyak sekali demo. Karena banyak sekali demo dan demonya setiap hari, maka harga-harga apartemen itu pada turun. Bahkan di baliho itu ada tulisan kapan orang terakhir di Seattle itu menjual apartemennya. Nah, karena pada jual-jualan investor ini dia menjual apartemennya seharga $100.000. $100.000 di tahun itu tentu saja sangat berbeda dengan tahun ini. Terus hasil penjualan itu dibelikan saham Boeing senilai $9,5 per saham. Kemudian tapi belinya 10.000 saham. Nah, kemudian dalam waktu 10 tahun itu dividen per tahun saja itu sudah melebihi modalnya. Jadi dividen per tahun sudah melebihi harga modal. Dan di tahun 2014 sudah lebih dari 100 bagger. Jadi pelajaran dari 3 kasus ini benar-benar investor yang orang biasa, bukan profesional investasi. Jadi intinya adalah semua orang bisa dapat 100 bagger. Semua orang bisa dapat 100 kali dari modal investasinya. Nah, kemudian ada anekdot bagus dari Chris Mettleman. Chris Mettleman ini seorang fund manager. Dia bercerita kalau seumpama ada seperti ini kejadian. Jadi ada seorang itu dikasih ide saham oleh temannya. Ide sahamnya adalah BRK atau BRK itu Berkshire Hathaway, perusahaannya Warren Buffett di 1972. Kalau dia melihat 10 tahun ke belakang dari 1962 sampai 1972 itu BRK sudah naik 10 kali lipat. Di tahun 1972 BRK per sahamnya itu $80. Di 1962 itu $8, jadi sudah 10 bagger dalam waktu 10 tahun. Kemudian yang terjadi adalah di akhir 1975 saham BRK ini turun jadi $38 per saham atau penurunannya 53% dibanding penurunan S&P 500 yang cuma 14%. Tentu saja orang yang dikasih rekomendasi BRK ini bisa sangat marah sama temannya yang ngasih rekomendasi tadi. Terus bisa jadi kalau dia tidak sabar menjual sahamnya ketika di akhir 1975. Hal yang terjadi adalah kemudian di akhir 1976 harga saham Berkshire atau BRK itu jadi $94. Kemudian di tahun 1982 itu jadi $775 per saham. Dan di tahun 2014 itu saham BRK jadi 223.615 per saham atau kenaikan 20,8% selama 42 tahun. Bayangkan selama 42 tahun naik 20,8%. Yang terjadi adalah orang ini kalau dia mempertahankan dari 1972 sampai 2014 maka orang ini akan jadi sangat kaya sekali.
Jadi dari pelajaran ini adalah yang penting kita ketika menemukan saham yang bagus, perusahaan yang bagus, bisnisnya bagus, maka harus kita pegang terus nanti sampai keadaannya berubah. Kalau masih terus bagus terus dalam jangka panjang, tetap dipegang saja. Jadi seperti itu. Bab kedua dari 100 bagger. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.